Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama channel ilmuelektronika.com. Sudah lama tak jumpa ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai apa itu bouncing. Nah, teman-teman pasti tahu kalau sudah lama bermain dengan Arduino ya. Tapi untuk video kali ini dikhususkan untuk para pemula yang biasanya menemukan permasalahan pada saat mencoba suatu proyek Arduino yang berkaitan dengan tombol atau switch. Nah, dalam praktek penggunaan switch atau button pada suatu proyek Arduino, memungkinkan untuk memperhatikan bahwa suatu jumlah tombol ditekan tidak tepat. Nah, terkadang jika kita menekan tombol sekali, tombol tersebut akan mencatat 2 kali atau bahkan 3 kali penekanan. Nah, itulah yang dinamakan dengan bouncing ya. Jadi kita menekan tombol sekali, akan tetapi tombol tersebut membaca 2 kali. Nah, mungkin juga Anda menekan tombol 4 kali berturut-turut dan hanya terdaftar 2 kali. Nah, hal tersebut bisa terlihat jelas saat kita mencoba suatu proyek Arduino menggunakan switch atau button untuk proses counter atau proses penambahan. Lalu apa yang disebut dengan bouncing? Nah, bouncing ini berkaitan dengan sifat fisik tombol ya. Sesaat ketika tombol ditekan, mungkin tidak langsung membuat koneksi lengkap. Ada koneksi di mana kontak tombol belum stabil dan oleh karenanya menghasilkan output logika yang belum stabil pula. Nah, ini terlihat pada gambar di sini. Ini yang bagian atas merupakan pull down ya, rangkaian pull down, yang di bawah merupakan rangkaian pull up. Nah, biasanya pada pembuatan proyek Arduino seringnya menggunakan rangkaian pull up resistor. Nah, ketika saat button ditekan, maka logika button akan low karena sumber terhubung ke ground. Di sini saklar menutup. Nah, saat push button ditekan, maka tidak langsung membuat logika. Kalau di sini ada sinyal. Nah, di sini ada sinyal atau yang biasa kita kenal dengan riak. Nah, di sini outputnya belum stabil nih, tidak langsung low ya. Nah, ini ada riak. Nah, kalau dia stabil maka dia langsung membentuk sinyal low kotak ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya solusi ya. Nah, untuk mengatasi bouncing sendiri terdapat 2 metode, yaitu menggunakan atau secara hardware dan secara software. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, apabila suatu rangkaian dengan saklar atau switch kita hubungkan dengan osiloskop, maka akan terlihat nih ketika switch atau button ditekan terlihat sinyal. Nah, sinyal inilah yang disebut dengan bouncing. Nah, sinyal ini harus dihilangkan karena ini membuat logika dari high ke low ini tidak stabil karena adanya riak di sini. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa terdapat 2 metode, yaitu secara hardware dan secara software. Nah, untuk secara hardware sendiri di sini solusinya yaitu dengan menambahkan suatu rangkaian atau kapasitor. Nah, di sini bisa digunakan 470 nanofarad atau ya sampai 1 mikrofarad lah. Fungsi dari kapasitor sendiri di sini yaitu untuk memfilter sinyal atau riak pada saat proses penekanan tombol atau push button tersebut. Tadi kan kita lihat bahwa jika dihubungkan dengan osiloskop,
maka akan terlihat jelas riak sinyal tersebut ya, yang membuat logika dari high ke low itu tidak stabil. Nah, maka perlu ditambahkan kapasitor. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari kapasitor itu adalah sebagai filter. Nah, ketika switch di sini ditekan, maka sinyal akan menuju ke ground dan dia melewati kapasitor yang dimana sinyal akan difilter, sehingga nantinya diharapkan riak dari sinyal ini akan hilang, sehingga sinyal akan menjadi stabil dari logika high menjadi low tanpa adanya riak. Oleh karena itu, saat penekanan button atau switch tidak terjadi error, sehingga saat penekanan satu kali maka akan dibaca satu kali, dua kali dibaca dua kali, begitu juga seterusnya. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan secara hardware ya. Nah, untuk secara software bisa digunakan dengan menambahkan suatu delay atau jeda pada program. Jadi ketika push button ditekan atau switch ditekan, kemudian di delay atau diberikan jeda untuk memastikan bahwa proses penekanan masih sama dengan low atau sinyal masih sama dengan low di sini. Nah, kita lihat bahwa ketika button ditekan di sini ada riak sinyal. Nah, ada riaknya di sini sehingga sinyal tidak stabil ya, tidak langsung low. Maka perlu dikasih delay supaya sinyal benar-benar low, sehingga ketika kita kasih delay, nah sinyal benar-benar dari high ke low secara stabil. Nah, untuk delaynya sendiri minimal 100 milisekund. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja terapkan di program Arduino ya, yang secara software. Kita buka Arduino. Ya, perlu diketahui bahwa bouncing ini sangat mengganggu sekali saat proses pembuatan project ya. Oke, kita langsung saja buat programnya ya. Nah, pada penerapan ini kita gunakan atau kita terapkan pada project untuk proses counter atau penjumlahan barang atau penambahan. Nah, langsung saja, atau bisa juga untuk menyalakan LED ya, tapi kali ini saya akan mencontohkan untuk proses counter. Nah, pertama kita definisikan dulu pin yang akan kita gunakan. Nah, kita definisikan dengan variabel pin LED. Nah, variabel pin LED ini akan saya hubungkan ke pin 2 Arduino. Kemudian setelah itu kita buat variabel untuk menyimpan hasil penekanan tombol atau push button tersebut. Katakanlah kita buat variabel dengan tipe data integer dengan nama variabel button. Setelah jadi variabel button ini berfungsi untuk menyimpan nilai pembacaan dari push button. Misal dia ditekan, maka button akan menyimpan nilai low, dan ketika dilepas maka button akan menyimpan nilai high, karena yang akan kita gunakan adalah pull up resistor. Kemudian setelah membuat variabel untuk menyimpan nilai dari pembacaan push button, selanjutnya kita buat variabel untuk proses penjumlahan atau proses counter. Kita buat dengan tipe data integer. Kita beri nama variabel dengan nama
counter. Kita beri nilai awal counter sama dengan 0. Ya. Proses pendefinisian sudah selesai. Selanjutnya kita buat mode program, mode pin yang akan kita gunakan ya. Di sini karena terdapat inputan dan outputan, maka kita definisikan keduanya. Untuk outputnya adalah pin LED atau LED yang nantinya akan menyala atau mati, dan untuk inputannya adalah push button yang nantinya akan berlogika low atau berlogika high. Langsung saja di sini serial begin. Nah, di sini serial begin merupakan fungsi komunikasi serial yang nantinya proses penjumlahan akan ditampilkan di serial monitor. Kita menggunakan baud rate 9600. Kemudian kita set mode pin. Nah, di sini kita ambil variabel pin yang kita gunakan. Nah, untuk pin LED sendiri kita gunakan sebagai output. Oh iya, mohon maaf, lupakan, di sini belum kita definisikan pin dari push button yang kita gunakan ya. Kita definisikan dengan nama pin button yang kita hubungkan dengan pin 3 katakanlah. Nah, terus untuk proses konfigurasi pin, bahwa pin button kita konfigurasikan sebagai input. Nah, di sini saya menggunakan input pull up atau pull up resistor yang akan kita gunakan. Dimana nantinya ketika push button ditekan, maka logika akan menjadi low. Ketika push button dilepas, logika akan menjadi high. Nah, setelah proses pengkonfigurasian pin selesai, di mana pin LED dikonfigurasikan sebagai output dan pin button dikonfigurasikan sebagai input pull up, selanjutnya kita lakukan proses pembacaan dari push button. Nah, untuk pembacaan sendiri, nilai pembacaan nantinya kita simpan di variabel button ya yang sudah kita buat. Maka button sama dengan, karena terhubung dengan pin digital yaitu pin digital 3, maka di sini digital red. Nah, pin yang digunakan untuk push button adalah pin 3 yang sudah kita definisikan dengan variabel pin button. Nah, jadi nanti nilai pembacaan pin button akan disimpan pada variabel button. Kemudian kita lakukan proses penyeleksian atau pengkondisian ya. Nah, jika button sama dengan low, artinya di sini bahwa push button itu sama dengan low atau ditekan. Jadi ketika push button ditekan, maka button akan menyimpan hasil pembacaan low. Ketika dilepaskan, button akan menyimpan hasil pembacaan high. Nah, disinilah proses penanganan bouncing dilakukan, dimana kita kasih delay
bernilai sebesar 150 milisecond. Nah, teman-teman bisa gunakan mulai dari 100, 150, 200 dan lain sebagainya, minimal 100 milisecond. Nah, sudah dijelaskan bahwa delay ini berfungsi untuk memastikan bahwa button dalam kondisi benar-benar low. Kemudian setelah di delay kita lakukan penyeleksian lagi ya, apakah button masih dalam kondisi low jika iya, maka counter bus. Nah, di sini proses penambahan counter dilakukan. Karena tadi awalnya counter bernilai 0, maka ketika button ditekan, dia akan menjadi 1, ditekan lagi menjadi 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian hasil counter tersebut atau hasil penambahan tersebut ditampilkan pada serial monitor. Nah, serial pin lamp counter. Begitulah teman-teman proses penanganan bouncing secara hardware. Kita lakukan compile bisa dilihat proses kompilasi dari program yang telah kita buat. Nah, di sini sudah muncul tulisan down compiling. Nah, program sudah siap di-upload. Ya, begitulah proses penanganan bouncing secara software. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.